mendorong langkah kaki kita untuk menghadiri acara rutin di masjid kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus selalu mengobarkan semangat di hati kita untuk mencintai kebaikan-kebaikan, khususnya seperti pada pagi hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan pembacaan kitab Akhlak An-Nabawi, kitab yang menerangkan tentang akhlak budi pekerti sehari-hari kita, yang masih berkisar pada pembahasan mahabbatul walidain, mencintai kedua orang tua kita. Poin yang pertama, inna walidaik yuhibbanika mahabbatan azimatan. Sesungguhnya kedua orang tuamu amat sangat mencintaimu, dan sebab keduanya lah engkau berada di dunia ini. Dan sungguh kedua orang tuamu begitu amat sangat letih, payah, dan mungkin penuh dengan kesusahan di dalam mengasuhmu, mendidikmu, dan memeliharamu. Walakinnahuma masrurani bidzalika. Akan tetapi perlu diketahui bahwa kedua orang tua kita selama memelihara kita, membesarkan kita, mendidik kita penuh dengan suka dan duka, tetapi beliau menghadapi penuh dengan rasa gembira. Fa ummuka, maka adapun ibumu, orang tua kita, ibu kita yang mengandung kita di dalam perutnya selama kurang lebih 9 bulan, mungkin bahkan ada yang lebih. Ketika saat detik-detik hendak melahirkan, betapa dikatakan di dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin, lemah semakin bertambah lemah, bahkan kadangkala harus mengorbankan nyawa demi untuk melahirkan kita. Begitu lahir, kita disusuinya. Beliau begitu sabar dengan penuh kepayahan saat mengandung kita berbulan-bulan serta menyusui kita. Betapa berat yang dipikul saat itu ketika mengandung kita. Wa'tanat binadhafati jismika wa siyabika. Bahkan ibu kita begitu amat sangat laten perhatian terhadap kebersihan tubuh kita, kebersihan pakaian kita, dan bahkan beliau memilihkan baju-baju yang lembut, baju-baju yang halus, lalu mengatur tempat tidur serta membersihkannya, menyusun baju-baju kita dengan begitu rapi, tak mengenal lelah, setiap hari dilakukan, tak mengenal bosan, terus menikmati kehidupan sebagai orang tua. Ketika kita tidur, apa yang berada di dalam benak ibu kita, pikiran ibu kita? Ia tidak mau tidur kita ini terganggu dengan suara nyamuk atau mungkin gigitan-gigitannya. Kadang kula panjenengan ya, begitu tidur, setelah kita tidur ditutup pakai kudung, biasanya kudung itu. Atau kadang ada tempat tidur yang ada selambunya itu. Biar apa? Biar kita ini nyaman sebagai anaknya ketika tidur, tidak terganggu oleh gigitan-gigitan nyamuk. Biar kita menikmati tidurnya, sehingga betul-betul diawasi dan dijaga oleh orang tua kita. Wa hafidhatka fi kulli waqtin. Setiap waktu ibu kita menjaga kita semua dari setiap sesuatu yang dapat mengganggu. Idza masaita uqatta, apabila engkau berjalan, apabila engkau berduduk, apabila engkau bermain atau engkau tidur,
selalu dijaga oleh ibu kita. Wahyallati hayya'at laka ta'amak, dialah ibumu yang selalu menyiapkan makanan-makanan. Dia tahu kapan waktunya minum susu, kapan waktunya makan yang lembut, pisang mungkin dicampur dengan nasi, lalu kapan waktunya makan nasi, dan seterusnya. Seperti itu ibu kita menyiapkan. Bahkan mungkin sekarang dibelikan dengan uang yang tidak kecil, uang yang tidak sedikit, makanan-makanan bayi yang instan yang ada di mal-mal dengan harga yang mahal. Bahkan rela ibu kita milih makanan hanya nasi dan tempe, mungkin lebih mengutamakan makanan kita yang berprotein yang dibeli dengan harga yang mahal. Bahkan wa 'allamatkal masya wal kalam, ketika engkau mulai beranjak bisa berkata-kata, beranjak belajar duduk atau belajar berdiri, bahkan belajar jalan, begitu latennya ibu kita. Mungkin pinggang sakit harus ikut nunduk, atau mungkin saat kita terjatuh beliau harus jongkok mengambil kita. Tapi semua itu dinikmati oleh ibu kita. Wa ma aksara faraha, bahkan ibu kita lebih banyak gembira, tersenyum, tertawa melihat di saat pertumbuhan kita. Dapat dibayangkan pulau panjenengan yang punya anak, yang sudah merasakan. Kita mungkin anaknya sedikit. Anak-anak orang hidup di akhir zaman itu sedikit-sedikit, Pak Bu. Ya, kadang cuma 2. Ya, kalau orang tua kita dulu lebih dari 3, 4, 5, 6, 7, bahkan yang ada yang lebih banyak daripada itu. Tapi luar biasa beliau-beliau, dinikmati, dijalani. Ya. Idza tada'ta tamshi aw tatakallam, jadi ketika engkau mulai bisa berkata-kata, mulai bisa berdiri bahkan berjalan, terus ibumu menyertaimu dengan penuh kebahagiaan. Niku sebagian daripada perjuangan para ibu, termasuk jenengan yang sudah menjadi para ibu. Wa abuka, begitu juga tak kalah hebatnya ayah kita, hadirin yang dimuliakan Allah. Yakhruju kulla yaumin minal bait, setiap hari beliau keluar dari rumah mencari nafkah untuk menghidupi istri dan anak-anaknya serta keluarganya. Sabiran, sabar, ya, memikul, ya, kepayahan, memikul beban, belum lagi panas terik matahari atau hawa dingin yang menyengat. Demi untuk apa? Demi untuk memperoleh uang, harta yang bisa dinafkahkan kepada keluarganya. Ulakna Bu, Pak, ibadahnya orang yang rumah tangga itu, ibadahnya orang yang berumah tangga itu pahalanya tidak pernah berhenti, Bapak Ibu. Terus mengalir pahalanya. Sampai kapan? Ya sampai terpisahnya antara dua orang tersebut, sampai selesai tugas menjadi kedua orang tua. Berbeda dengan sholat. Kalau jenengan sholat, pahalanya mulai jenengan takbir Allahu Akbar sampai salam, selesai sudah. Nanti nunggu sholat duhur. Kalau tadi sudah sholat subuh, ya berhentinya di salam. Nunggu nanti sholat duhur kalau ingin dapat pahala. Atau sholat duha ini, selesai salam berhenti pahala. Tapi menikah, mulai Anda mengucapkan qabiltu nikahaha, atau perempuan yang sudah diterima setelah diserahkan oleh ayahnya kepada calon suaminya, sejak itulah pahala. Sampai kapan? Tadi sampai terputus terpisahnya di antara dua. Semua dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami mencari nafkah, itu pahala besar, itu ibadah. Setiap capek langkah kaki, mengayun becak atau sepeda, mengangkat barang di waktu dia bekerja, cucuran keringat menetes, tertidur karena letih, setiap hembusan nafas, semua dinilai ibadah oleh Allah. Maka suami yang mencari nafkah, sesuatu yang halal untuk diberikan kepada keluarganya,
bernilai ibadah, pahala yang besar. Kalau istri bagaimana, Beb? Istri tak kalah hebatnya juga, hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika dia niat di dalam rumah tangganya mengabdi kepada suami, membantu di dalam rumah tangganya, niat membantu meringankan beban suaminya, dia rela masak padahal bukan kewajibannya, dia rela mungkin mencuci bahkan menyetrika, menyapu rumah di dalam rumah tangganya, menjaga, mengawasi, merawat anaknya, maka pengabdian itu akan menjadi pelebur dosa-dosa yang tidak perlu keluar jauh seorang wanita mencari pahala dan penghapus dosa di dalam rumah tangganya. Jadi pengabdian seorang wanita terhadap suaminya bernilai besar. Belum lagi yang besar-besar sifatnya seperti melahirkan. Tidaklah setiap wanita satu kali melahirkan anaknya maka dosanya bersih total seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Niku nek lahir siji, Bu, nggih. Nek sampai anaknya papat, nek sampai 10, aduh, bersih dosa-dosanya, Pak. Nggih, dulur. Luar biasa. Jadi Allah itu sebetulnya tidak ingin memberi beban yang berat bagi wanita untuk meraih pahala derajat yang setinggi-tingginya, bersih dari dosa. Cukup ditaruh di dalam rumah tangganya. Kembali kepada ayah. Jadi apa yang dicari oleh ayah-ayah kita? Pekerjaan dari pagi jam 7, kadang setelah subuh ya harus keluar. Bagi yang pedagang di pasar kadang jam loro wis tangi, nggih napa nggih? Jam 2 sudah bangun nyiap-nyiapkan bedaknya, noto-noto nopo kang didol teng pasar. Ya Allah, waktunya enak tidur, keluar bekerja Bapak Ibu. Demi untuk apa? Memberi nafkah. Kepada siapa? Ibumu, kepada istrinya, wajami usratik dan keluargamu. Lalu dari hasil yang didapat oleh ayah kita dibelikan pakaian, makanan, pakaian yang kita pakai sehari-hari, makanan yang kita makan. Wa kulla ma tahtaju ilai, dan setiap apa yang kau butuhkan di dalam kehidupan duniamu, seperti perobatan, peralatan pendidikan dan selainnya. Bahkan idza talabta minhu, bila mana engkau minta kepada ibu dan ayahmu sesuatu yang menjadi kebutuhanmu, yang bermanfaat bagimu, tidak pernah mereka melarang, tidak pernah mereka tidak memberikan, diberikan. Kecuali barangkali ada sesuatu yang tidak diberikan, kau jangan su'don kepada orang tuamu. Mungkin orang tuamu lebih berpengalaman, tidak mau memberikan sesuatu yang belum waktunya diberikan kepada anak. Gini bang, sebab nanti bisa dolim jika memberikan sesuatu yang belum cukup umurnya, belum pada waktunya, yang akhirnya menyebabkan anak itu salah menggunakan. Maka ketika orang tua kita tidak memberi, itu bukan berarti benci, bukan berarti tidak sayang kepada kita, tapi ada hal yang lebih dihati-hati oleh orang tua kita. Jadi bila kau meminta sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupanmu, dikasih, tidak pernah ditolak. Akan diberikan apa yang kau inginkan dengan penuh kegembiraan, bahkan diutamakan daripada kepentingan dirinya. Dan begitu juga ayahmu, yuhibbu anta isa soihal jisim, menginginkan engkau, kita semua anak-anaknya ini hidup sempurna, selamat dari gangguan dan penyakit. Oleh sebab itu kadangkala orang tua kita mencegah kita dari sesuatu yang membahayakan, memerintahkan kepada kita untuk menjaga kesehatan. Dan beliau orang tua kita sangat senang, suka bila mana engkau tumbuh dengan akhlak yang terpuji, adab yang sempurna. Oleh sebab itu kadangkala orang tua kita melarang kita, jangan kumpul-kumpul dengan perkumpulan yang jelek, jangan berkumpul dengan kumpulan-kumpulan yang tidak mengingatkanmu kepada Allah. Nah, jaga, cari teman yang baik, yang mendorong semangatmu untuk bangkit menuju kepada Allah. Kadang mereka dengan nada yang sedikit keras, bukan berarti benci, tetapi sayang kepada kita. Begitu sekelumit gambaran kedua orang tua kita, hadirin. Semua itu tidak ada lain agar harapan mereka di kemudian hari, bagi kita anak-anaknya ini ya minimal
memiliki akhlak yang baik, selamat dari pergaulan bebas, selalu kumpul bersama orang-orang yang manfaat bagi kehidupan dunia dan akhiratnya. Dan beliau pastinya berharap agar kita anak-anaknya ini menjadi anak yang kuat di dalam berpegang teguh terhadap agamanya di antara manusia. Bahkan mungkin bisa jadi tidak hanya berharap agar manfaat untuk dirinya, tetapi berharap mudah-mudahan pun juga kelak anak-anaknya bisa bermanfaat bagi orang lain. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya orang tua kita, ibu dan ayah kita adalah orang yang sangat menyayangi kita semua dengan kasih sayang yang sempurna. Maka kita sebagai anak, dengan sekelumit apa yang kami bacakan tentang kebaikan orang tua kita, dan jauh lebih daripada itu, masih banyak kebaikan-kebaikan yang tidak mungkin diceritakan sepenuhnya atau semuanya. Maka apa sekarang yang perlu kita lakukan? Sikap apa yang kita kerjakan untuk membalas budi kebaikan orang tua kita? Maka pada bab yang kedua tentang birrul walidain ini disuguhkan tentang madza yajibu alaika liwalidaik. Setelah engkau mengetahui kebaikan jasa besar orang tuamu, apa yang wajib atas dirimu di dalam bersikap terhadap orang tuamu? Maka di sini kita diberi nasihat, ayyuhal akh al mahbub, wahai saudaraku yang tercinta, laqad arafta qadra mahabbati walidaik, sungguh engkau telah mengetahui kadar kecintaan orang tuamu kepadamu, perjuangan dan jasa-jasa besarnya. Wa maqama bi fisabili tarbiyatik, serta tadi apa yang disampaikan, apa yang telah beliau orang tua kita laksanakan selama di dalam memeliharamu, membesarkanmu, menjagamu. Maka ketika engkau sudah tahu, fayajibu alaika, wajib atasmu, antuqabila hadal ihsan bil ihsan, menyambut, membalas kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang tua kita dengan kebaikan juga. Wa antakuma bi kulli ma tastatiu fi birrihima, dan hendaknya engkau berusaha benar-benar untuk bisa melaksanakan, semampumu melaksanakan kebaktian atau berbuat baik kepada keduanya. Wa ma'adzalika tashhadul fadla wal minna lahuma, maka dengan demikian ketika engkau membalas dengan kebaktian, dengan perbuatan baik, tidak menyakiti hati, perasaan kedua orang tuamu, engkau cikal bakal akan menyaksikan, mendapati di dalam hidupmu keutamaan, anugerah, pemberian kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'tarifu annaka ma kunta tamaman bihuquqihima, dan engkau cikal bakal akan mengetahui dengan sebab kesempurnaan pelaksanaan baktimu kepada orang tuamu, melaksanakan hak-haknya, engkau akan mendapatkan balasan tersebut. Maka untuk mendapatkan itu semua, fa'mal bihadihin nasaih, maka amalkan dengan beberapa nasihat-nasihat di bawah ini. Jika kita semua para anak ingin mendapatkan berkah hidupnya daripada orang tua kita, yang pertama, sikap apa yang harus kita lakukan sebagai balas budi baik orang tua kita yang telah membesarkan kita sampai hari ini kita hidup, mempunyai keluarga. Hidupnya kita sampai hari ini tidak terlepas karena sebab adanya kebaikan orang tua kita. Karena kalau kita melihat di sebagian kehidupan orang lain, walaupun tidak banyak, ada di antara orang tua yang dicabut rahmatnya oleh Allah, tidak punya kasih sayang kepada anak. Begitu melahirkan anak, bahkan dibunuh anaknya, bahkan dibuang di sampah, bahkan ditaruh di depan rumah orang, ditinggalkan, tidak dipelihara. Tapi kita lihat sampai besar seusia dewasa ini kita hidup, itu semua karena kebaikan orang tua kita, hadirin. Maka nasihat apa yang perlu kita ketahui dan kita amalkan di dalam melaksanakan kewajiban sebagai balas budi kita terhadap orang tua? Yang pertama, antuhibbahuma min shamimi qalbik, hendaknya engkau mencintai keduanya, mencintai ibu dan bapakmu dari lubuk hati yang paling dalam.
serta menghormati keduanya pada puncak penghormatan. Jangan kebalik. Terhadap orang lain kau cintainya berlewatan, ya, berlebihan, tapi terhadap orang tua tidak. Sayangnya kepada orang lain kelewatan, sama orang tua biasa-biasa saja, Pak. Jangan, mestinya harus terhadap orang tua harus dilebihkan, para rawuh. Karena ada itu lagu, ya, lagu tentang keramat. Nggih. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Nggih napa nggih? Nyanyi nih Pak. Nah ini cuma nyampaikan nasihatnya Bang Haji Romai Rama. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Ya Allah, luar biasa. Ulakno lagu niku Pak Bu, kalau memang isinya manfaat, nasihat bagi kita, boleh orang itu senang kepada seni, mendengarkan lagu selama lagu itu isinya baik. Boten napa-napa Bu, selama lagu itu isinya baik. Sebab kadangkala orang itu bisa tersadar, bahkan bisa meneteskan air mata melalui lagu. Mulane niki untungnya kulon jenengan seneng teng lagu-lagu sholawat, nggih. Nikmat kalau yang bawa ya dengan suara yang indah, nyambung ke hati. Loh saat itu bayangkan Bu, bayangkan tentang kehidupan, bayangkan tentang perjuangan orang tua kita, bayangkan tentang kurangnya kita mencintai Nabi Muhammad ketika mendengar tadi suara burda, ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan. Nikmat, apalagi kayak suaranya Habib Taufik. Gemeter rasanya. Enggak orang. Lain, nggih. Kadang suara itu ada kekuatan. Ya, ada kekuatan di dalam suara. Mulane dengarkanlah ya suara-suara yang indah. Apakah tilawatil Quran, apakah sholawat, atau nasihat-nasihat. Kenapa begitu penting? Karena Bu, yang kita dengarkan ini, apa yang masuk melalui telinga kita ini, suara apapun, kalimat apapun, itu akan masuk ke lubuk hati yang paling dalam, akan menggores sehingga terngiang-ngiang suara-suara yang kita dengar. Kalau memang kita biasa mendengarkan nasihat-nasihat baik, suara-suara yang indah, lagu-lagu nasihat, umpamanya sholawat-sholawat, maka yang sampai ke dalam hati itulah yang terngiang. Situlah pentingnya memanfaatkan telinga yang Allah ciptakan untuk kita, karena Allah menciptakan telinga itu bukan untuk hal yang menyia-nyiakan umur, menyia-nyiakan hidup, tapi untuk hal yang bermanfaat dalam hidup kita. Alhamdulillah kita diajak bersolawat. Dilanjutkan, okay? Wa tu'amilahuma bi kulli syai'in yufarrihu qulubahuma, dan hendaknya engkau berusaha memperlakukan kedua orang tua kita dengan segala sesuatu yang bagaimana bisa membuat hati mereka gembira, nggih. Dari ucapan dan sikap kita ini hati-hati terhadap orang tua. Pokoknya wong tua itu gak ono salah Bu, Pak, nggih. Orang tua itu tidak ada salah, sebab kalau salahnya orang tua terhadap anak itu berbahaya kalau anak itu ya kalau menimpa anak, seperti yang terjadi pada cerita Jureid ya. Jureid itu kan gara-gara ucapan salahnya orang tua, padahal ibunya nggak tahu kalau Jureid itu dalam keadaan ibadah, bukan maksiat, bukan nentang orang tuanya. Jureid itu meleh, ya Allah, sholat saya apa panggilan ibu saya, ya Allah. Dipikir Allah lebih penting ini pas sholat ini. Ibunya wis kadung latah ya, langsung keluar kata-kata yang salah, doa yang jelek. Bapak Ibu, sungguhan temenan niku. Akhirnya Jureid sebelum matinya, di akhir hayatnya beliau diuji oleh Allah, walaupun akhirnya beliau ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberi keramat berupa apa itu? Anak bayi yang tidak bisa ngomong, tidak bisa berbicara, dengan izin Allah dijadikan anak yang bisa berbicara, menerangkan bahwa pelaku zina itu bukan Jureid
tetapi Juret difitnah oleh seorang wanita yang sejak lama sudah memendam rasa cinta kepada Juret, yang Juret gak mau meladeni karena beliau orang yang takut kepada Allah, anak yang berbakti. Juret itu bukan tidak berbakti sama ibunya, berbakti Pak Bu, cuma gara-gara tadi itu mele. Makanya kita kalau sholat sunnah dipanggil sama ibu boleh dibatalkan Pak, tapi kalau sholat wajib jangan, tetap sholat. Mau sholat sunnah sampean Duh, langsung batalkan kalau sholat sunnah. Nggih Bu, napa Bu? Nanti kelambine ibu sing ngono. Nah, mungkin kan gitu kan biasanya kan ya. Coba Pak, ada orang tua yang sabar, ada orang tua yang tidak sabar. Ada orang tua yang keceplosan ya. Ada orang tua yang diem selalu ngalah, ada Pak. Yang repot kalau pas punya orang tua latah nyeplosi sembarangan. Wah, ini hati-hati. Jadi salahnya orang tua kadang berakibat fatal pada anak. Bulakno wis ngalah terus sudah, ngalah bukan berarti kalah, ngalah untuk mengambil berkah daripada orang tua kita. Sebab kebahagiaan dunia, akhirat, kesuksesannya, Bu, Pak, kuncinya juga ada di orang tua kita. Maka saat kita usia seperti ini, berumah tangga, hidup, sudah dewasa berumah tangga, ada permasalahan, persoalan hidup, mungkin diuji dengan anak, jangan dulu salahkan anak. Coba kembalikan pada diri kita. Barangkali masalahnya berawal dari bengen kula kali panjenengan pernah ngelorokno atine wong tuwe. Akhirnya berbalas biar tahu rasanya bagaimana. Makanya kadang-kala ada orang tua ngomong gini sama anaknya kalau ndak kuat. Durung weruh kowe le dadi wong tuwek le, besok lek dadi wong tuwek weruh kon. Wah, itu hati-hati itu. Hati-hati itu, bahaya itu. Nggih. Naudzubillah nggih. Pokoknya jok sampai pun buat senyum terus orang tua kita. Buat bahagia terus orang tua kita. Kau akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis ini bukan main-main. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua, kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Ridho dan murkanya sumbernya ini di perasaan. Jangan menyakiti perasaan orang tua kita. Ngoten nggih? Wa tahtari zamin ayyi syai'in yukaddiruha. Betul-betul engkau berusaha, kata guru kita, untuk menjaga, untuk menghati-hati diri. Pokoknya harus menjaga, jangan sampai membuat keduanya tersakiti. Wa tusghiya ila nasaihima. Kalau mereka menasihatimu, walaupun kau sudah alim, sudah alamah, punya ilmu banyak, ketika orang tua memberi nasihat kepadamu, saat itu pura-pura kau bodoh, nggih? Pura-pura tidak ngerti. Nggih Bu, oh ngoten Bu, oh nggih Pak, nggih Pak. Ya Allah, kula lali Pak, kula mboten semerap, padahal sudah tahu. Iya. Pokoknya langsung bodoh seketika ketika dinasihati orang tua. Jangan sebaliknya. Sampean weropo Pak, Bu, wah kurang ajar ini. Ya, jangan sampai. Perhatikan, dengar, simak, ya. Tinggalkan yang lain. Betul-betul isgha. Apa namanya? Isgha ini perhatian total. Akal, pandangan mata, telinga, hati. Ya. Makanya ada. Idza sa'idal khatibu alal mimbar fala yatakallama ahadukum. Wa man yatakallama faqad lawut. Kan di situ ada ansitu rahimakumullah. Itu sama dengan ansit. Isgha di sini sama dengan ansit. Mendengarkan, pikiran, mata, telinga, perhatian, semua anggota tubuh dipusatkan kepada nasihat orang tua kita. Walaupun kita sudah tahu. Waktu badir ilam titali awamrik. Kalau memang nasihat itu bentuk perintah, pengingat dan perintah dari orang tuamu, cepet-cepet, nggih. Utamakan, cepet-cepet laksanakan. Ya, jangan ditunda-tunda. Tinggalkan yang lain, utamakan orang tua. Nah, ibu kepengin tuku obat, tuku obati kita. Yo mak, siap mak, tinggalkan yang lain, berangkat. Langsung belikan. Atau minta buah, ibu kepengin anggur yo le. Ya Bu, sik Bu, tak tukokna, tinggal yang lain. Sudah ndak diiyakan gerundeng mana? Ibu iki ono ae. Oh, ini yang paling banyak ini kayak gitu. Ono ae ibu iki. Engko ae Bu, engko. Nanti. Ya Allah,
Kadangkala itu pemberian yang besar dari Allah. Saat kita santai kok disuruh sama ibu, itu Allah menyediakan hadiah yang lebih besar, Bu, Pak. Ketika kita iakan, kita utamakan, langsung gitu, berbalas itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqabilahuma biwajhi basam, kau hadapi keduanya dengan wajah yang senyum, jangan cemberut. Doakan keduanya, ya Allah, panjangkan umur orang tua kami. Kenapa? Karena panjang umur keduanya di tengah-tengah kehidupanmu akan menjadi kunci-kunci pembuka pintu-pintu keberkahan. Manakala keduanya sudah tidak ada, setengah dari kunci surga sudah tidak ada lagi. Setengahnya kau harus usahakan lagi dari yang lain. Tapi ketika masih ada orang tua, mudah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Al jannah tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Artinya kunci surga ada di dalam bagaimana engkau bisa membuat bahagia orang tuamu terhadap sikap dan perbuatanmu. Matan para rawuh yang dimuliakan Allah. Wa tusafihu makula sabain wa masa. Usahakan kita ketemu ibu, ketemu bapak, walaupun setiap hari jangan lupa berjabat tangan. Itu azimat, Pak Bu, jimat. Nggih, apa yang ada pada orang tua terhadap anaknya semuanya keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tangannya yang kau salami, yang kau cium, izinnya ketika kau keluar. Kalau keluar walaupun kau sudah keluarga, mau keluar kota, pamit, datangi rumahnya kalau rumahnya dekat dari rumah kita. Kalaulah jauh, minta doa, Bu, saya mau bertugas di luar kota. Pandungo nih, wes orang usah golek jimat-jimat yang lain, jimat orang tuamu ketika orang tua masih hidup, pakai itu, Pak. Selamat insya Allah, urip teng dunia sampai teng akhirat. Beb setiap hari bosen, jangan bosen sama orang tua, nggih. Selaman bolak-balik, nggih. Sekali-kali kecup keningnya orang tua, mesem dulur, temenan, mesem. Mereka tidak mengharap uang kita, mereka ingin anak-anaknya itu bersikap baik sama mereka. Itu sudah kekayaan yang luar biasa. Hampir habis, Beb. Ini terakhir, Bu, poin yang ke-1 ya. Selesai terus karena ada acara, nggih. Kita sambung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kurang 3 menit. Jadi doakan selalu panjang umur. Kalau mereka panjang umur, engkau bisa terus ya mengumpulkan keberkahan-keberkahan dari Allah melalui orang tuamu. Tapi kalau sudah tiada, terbukti ketika orang tua kita nggak ada, terpisah sudah antara anak yang dulu disatukan dengan orang tuanya oleh orang tuanya. Kadang sampai naudzubillah, Pak, yang tadinya ketika ada ibu dan bapak masih hidup akor, setelah meninggal koyok gak duit dulur. Bahkan apalagi kalau ada masalah waris, gak ngoleh satu dengan yang lain, cemberut, bahkan bermusuhan, naudzubillah, nggih. Jangan sampai sepeninggalan orang tua kita justru kita ini jauh dengan saudara kita. Maka kita harus menjadi anak yang berbakti, yang lebih dahulu menyambung silaturahmi kepada saudara-saudara kita, sebab persambungan silaturahmi yang dulu pernah disambung sebab orang tua kita. Jangan kita menjadi anak yang menjadi penyebab orang tua kita bersedih karena berjauhan atau memisah dari saudaranya sebab urusan dunia setelah wafatnya orang tua kita. Bi khairin wa afiyah, doakan supaya sehat afiah ya orang tua kita. Wa bi husuli maqasidihima wa an yajziyahumallahu khairal jaza, minta kepada Allah semoga Allah membalas keduanya dengan balasan yang sebaik-baiknya atas kebaikan masa-masa beliau dulu mendidik kita, membesarkan kita. Mudah-mudahan kita dengan ngaji birrul walidain mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak yang berbakti. Kalau ibu bapak bertanya, Habib, gimana kalau orang tua saya keduanya sudah meninggal dunia? Apakah saya masih bisa berbakti? Masih bisa, Bapak Ibu, dengan 5 perkara kata Nabi. 1, selalu doakan keduanya. 2, selalu mintakan ampun kepada Allah untuk keduanya. 3, ya mungkin ada pesan wasiat wajib yang harus Anda laksanakan cepat. Utangnya kah? Atau mungkin harta peninggalan yang banyak, jadikan tanah wakaf, bangunkan musola, niatkan ini jariahnya orang tua. Kalau hartanya banyak, jangan dulu didom warisnya, tapi jadikan harta peninggalan jariah untuk orang tua kita. Mungkin dulu ketika orang tua kita hidup, tidak sempat dia menjariahkan hartanya bentuk tanah wakaf dan musola.
karena dunianya banyak, maka anak yang soleh yang berbakti sebelum mendapatkan bagian waris dikumpulkan saudaranya, dibelikan dari uang tersebut tanah wakaf, baru setelah itu dibagi. Ini anak yang berbakti kepada orang tuanya karena harta peninggalannya dijadikan harta peninggalan yang kekal, pahalanya yang terus mengalir dijadikan jariah. Yang keempat, wasilatur rahim allati la tusalu bima. Hendaknya kata Nabi, kalau kau ingin tetap berbakti kepada orang tuamu, sambung tali silaturahmi yang dulu pernah tersambung karena ada sebab orang tuamu. Jangan habis orang tua meninggal malah putus silaturahmi dengan saudara. Sambung lagi. Engkau yang duluan menyambung akan disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Man wasolani wasolahullah, katanya silaturahim yang digantung oleh Allah di arsy, ya. Jadi Allah ini menggantung sifat silaturahim, rahim itu di arsy. Dia berkata, Bu, Pak, berkata ini silaturahim ini, rahim sifat rahim ini berkata, man wasolani wasolahullah, siapa yang menyambung saya, artinya orang yang menyambung hubungan silaturahmi yang baik akan disambungkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa manggotoani, siapa yang memutus tali silaturahmi, goto'ahullah, akan diputus daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hangake dunia wis yang banyak kekuasaannya sudah, kalau kau diputus dari rahmat Allah, matimu akan berakibat fatal, su'ul khatimah, yang tak berkesudahan selama-lamanya. Mudah-mudahan kita menjadi penyambung-penyambung silaturahmi. Yang terakhir pesan Nabi, wa ikrami sadiqihima allati la tusalu ilha, wa ikrami sadiqihima. Yang terakhir pesan Nabi, kalau anak yang sudah meninggal orang tuanya ingin tetap berbakti, manakala kau tahu orang tua kita dulu punya teman karib, teman dekat, ya, sohib karib, teman dekat, yang teman rasa saudara, melebihi saudara. Kadang kan ada, nggih, ada teman melebihi saudara, ada saudara kayak musuh, ada teman seperti saudara, kemana-mana pokoknya selalu ada orang itu. Ketika kita tahu, oh itu ternyata teman karib ayah saya, teman karib, teman dekat ibu saya, sak tonggoan api, maka anak yang berbakti lanjutkan kebaikan, balas dengan kebaikan-kebaikanmu. Mungkin punya rezeki, kirim, kasih kepadanya. Mungkin ada waktu hari, ajak anak sama istri ke rumah teman karib orang tua kita. Iki dek, iki nak, pengen dulure teman rasa saudara, temannya mbahmu, ya, temannya ibunya bapak atau ibunya ibu. Kenalkan supaya anak kita pun juga terdidik dengan persahabatan yang seperti itu, sehingga berkah pasti akan mengalir karena menyambung silaturahmi yang dulu pernah disambung oleh orang tua kita. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Pas setengah songo, mudah-mudahan barokah, sehat walafiat, ketemu lagi di hari-hari yang akan datang daripada acara duha. Mudah-mudahan semua yang hadir diberkahi umurnya, waktunya, hartanya, keluarganya, dan anak-anaknya soleh dan solihat. Amin ya rabbal alamin. Rezekinya nggak putus-putus, usahanya lancar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.